Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk memanfaatkan waktu kita, umur kita untuk mendengarkan ayat ataupun hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan sebutkan di antara termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk dari bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap takdir, terhadap keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika membicarakan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau syariat untuk bersabar, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, apakah yang kecil atau apalagi yang besar. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa biidznillah, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tertusuk duri, teriris pisau, atau mungkin karena batuk, flu, demam, dan yang lebih besar dari itu. Semuanya tidak menimpa itu kecuali izin dari Allah Rabbu Jalla wa Ala. Maka disebutkan wa may yu'min billah. Siapa yang meyakini seperti itu, siapa yang tertimpa sesuatu, mungkin karena capek, mungkin karena ini, mungkin karena itu, dia imani bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yahdi qalbahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketentuan dan keterangan yang disebutkan oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita adalah syariat untuk bersabar terhadap ketentuan atau takdir serta keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendengarkan pembahasan berkaitan dengan takdir, sebenarnya para ulama kita itu membagi dua, takdir
berkaitan dengan ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar di dalamnya. Hanya saja satu sisi itu mudah bagi kita bersabar. Di sisi yang lainnya ini yang sangat sulit untuk bisa bersabar di situ. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang alim ulama kita. Beliau menyebutkan tidak ada yang mampu untuk bersabar di situ kecuali para nabi dan rasul beserta orang-orang soleh dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan ada takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu murni datangnya dari Allah. Misalnya tiba-tiba kita jatuh, berjalan tiba-tiba terpeleset, jatuh. Saya harus sabar ini. Nah, terus itu. Terus demam, sakit, tertusuk duri. Sakit seperti ini adalah mudah bagi seorang hamba untuk bisa bersabar. Siapa yang mau kita tuntut? Siapa yang mau kita salahkan? Nah, sehingga di sini kita lebih mudah untuk bisa bersabar. Tetapi bentuk yang kedua, sabar terhadap ketentuan Allah, model yang kedua, ini sulit. Di mana takdir Allah, tapi ada campur tangan manusia. Ini sulit. Kecuali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah para nabi dan rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Nah, di sini berat. Kenapa berat jamaah? Sudah takdir dari Allah, dikatakan takdir tatkala itu sesuatu sudah terjadi. Dan terjadinya ini ada campur tangan manusia. Misalnya jamaah, kita ke masjid pakai sendal bagus. Pas pulang tertukar. Ini dia tunggu-tunggu, masih ada jamaah di dalam, dia tunggu. Mungkin ini ada tertukar ini, tapi ada yang bagus-bagus. Ternyata keluar jamaah ini dia pakai semua sendal yang bagus miliknya. Ternyata yang disisakan adalah sendal yang jelek. Nah, di saat seperti ini jamaah, ini sulit untuk bersabar. Itu takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, tapi ada campur tangan manusia, diambil oleh orang. Ini sulit untuk bersabar di sini. Ketika kita dicaci maki, dan itu sudah terjadi, berarti itu takdir dari Allah. Apakah mampu kita untuk bersabar? Biasanya kita ingin balas dendam. Tunggu kesempatan nanti saya balas. Nah, di sini sulitnya jamaah. Yang bisa bersabar dalam kondisi seperti ini adalah para nabi dan rasul, orang-orang saleh dan para siddiqun, orang-orang yang jujur. Coba lihat jamaah, bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah ke Taif. Ini dalam hadis yang panjang. Ketika itu disebutkan dan diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tatkala datang ke Taif untuk mengajarkan masyarakat dengan agama Islam. Tetapi apa yang terjadi? Fadarabahu qaumuhu. Kaumnya memukulnya. Takdir dari Allah, terjadi pemukulan, sudah terjadi, berarti takdir. Kira-kira kita mampu bersabar ketika kita dipukul. Bahkan waktu di Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia kalau lagi sholat ditaruh di atas punggungnya itu kotoran. Dia lewat di depannya orang dilempari dengan kotoran. Ini takdir dari Allah, tetapi ada campur tangan manusia. Kira-kira dalam seperti ini, apakah kita mampu untuk bersabar di dalamnya? Ini sulit. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali orang-orang yang para nabi dan rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang jujur. Nah, ini kalau bisa kita contoh, subhanallah, ini luar biasa jamaah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif itu tadi dipukuli oleh, sampai disebutkan pipinya Nabi itu berdarah.
Tapi ketika itu dalam kondisi seperti ini, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Ini orang-orang Taif, kalau kasarnya bahasa saya ya, tapi ini bukan bahasanya Jibril, tapi intonasinya seperti itu. Ini, "Ya Muhammad." Ini orang-orang Taif ini kurang ajar. Maukah saya perintahkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung itu untuk menimpahkan kepada mereka? Kalau kita jamaah pasti bereskan dia. Sudah kurang ajar, saya kesini juga bukan ini, saya ajari lagi kebaikan, dia pukul lagi saya. Kan begitu kalau kita. Tapi Nabi tidak. Dia ditawari lagi sama malaikat Jibril. Diangkat gunung untuk menimpahkan mereka supaya binasa, hancur. Tapi Nabi SAW tidak. Dia malah mengatakan tidak. Mereka itu karena belum tahu apa yang saya bawa, apa yang saya ajarkan, mereka belum tahu. Biarkan mereka. Dan saya berdoa dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari keturunan-keturunan mereka akan terlahir alim ulama yang akan nanti berpegang teguh di atas agama. Ternyata betul jamaah. Ternyata dari ulama-ulama Taif itu banyak yang muncul. Ternyata dari doa Nabi. Kalau seandainya dulu apa yang diinginkan oleh Jibril, ditawaran Jibril ini dilaksanakan, mungkin saja tidak akan muncul lagi orang-orang yang baik setelah itu. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita jamaah, menyampaikan agama, menasihati orang itu bukan langsung spontanitas, langsung pada saat itu terjadi, enggak. Mungkin butuh waktu. Kita mengajari orang mungkin butuh proses. Kalau tidak bisa 1 kali, 2 kali, tidak bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kalau tidak bisa sebulan, 2 bulan, kalau tidak bisa 2 bulan, 3 bulan, kalau tidak bisa setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Terkadang kita lihat jamaah, tapi memang butuh sabar. Juga dalam surat Wal Asr yang sering kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah kita. Wal Asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di atas kerugian kecuali 4. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Yang kedua, setelah berilmu, apa yang dilakukan? Wa amilus sholihat. Dia amalkan. Setelah itu, wa tawassaw bil haq. Dia sampaikan apa yang dia tahu dari kebenaran. Tidak mesti harus banyak. Kalau hanya satu yang kita sampaikan. Sehingga Nabi SAW itu mengingatkan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari walaupun hanya satu ayat, satu kebaikan. Sampaikan saja sebatas itu kebaikan itu. Nah, maka disebutkan di sini setelah 3 ini ternyata di akhir wa tawassaw bis sabr, untuk bersabar. Terkadang kita menyampaikan kebenaran, kebaikan, agama, tapi tetap disuruh untuk bersabar. Sabar. Maka seperti yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini yang terjadi. Dia sabar di situ. Sampaikan ternyata tidak diterima, sabar. Nah, ternyata sifat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan banyaknya orang-orang besar, alim ulama yang muncul dari Taif ini, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 sifat yang sulit bagi kita untuk meniru dan mencontoh ini. Sifat yang pertama adalah Nabi itu suka memaafkan. Kalau kita ini pada umumnya tidak, dendam. Kalau tidak bisa setahun, saya tunggu tahun selanjutnya. Kalau tidak, saya tunggu anak cucumu. Nah kan begitu. Ini kita, sifatnya kita. Kalau Nabi SAW, subhanallah, disakiti, dia maafkan. Yang kedua adalah dia memberi uzur. Tidak apa-apa, dia belum tahu apa yang saya sampaikan. Mungkin dia seperti itu menyakiti saya karena dia belum tahu apa yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah mendoakan. Ini sulit ya, Pak. Sulit sekali. Masa dia sakiti kita doakan lagi dia. Enak sekali mereka ini. Kan kalau kita itulah kita.
Itulah kita jamaah. Memang sulit. Karena itulah kalau Nabi ini subhanallah. Sehingga inilah kata luar biasa ini. Masa kau sakiti lagi saya doakan kepada ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Kalau kita iya doakan juga. Tapi mudah-mudahan ya Allah binasakan dia, hancurkan dia. Itulah kita. Subhanallah. Nah inilah yang terjadi jamaah. Sehingga memang disuruh untuk kita bersabar. Bukan berarti bersabar tanpa usaha, tetap harus ada usaha. Contoh misalnya, kita kehilangan motor. Kita lihat orang mau ambil. Sabar, ini kan takdir. Itu namanya orang tidak seperti itu. Jadi kita sudah berusaha. Kita berusaha untuk kita punya motor, kita kunci, kemudian kunci ganda, ternyata hilang. Baru setelah kita kunci ganda ini, kita baru tawakal, ternyata hilang. Kita tetap berusaha, mungkin melapor ke pihak aparat yang bertugas atau yang berwenang dalam hal ini, kemudian laporkan ini. Setelah itu berusaha untuk mencari, ternyata sudah usaha semaksimal ini, ternyata tidak, baru sabar situ. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti tadi, dilihat, ya benih sabar, kata Ustaz sabar, enggak seperti itu, tetap harus ada usaha. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah kita mudah-mudahan jamaah. Setidaknya kalau kita tidak bisa memiliki sifat seperti itu, maka kita minimal mendekati mereka. Ini luar biasa ini, mendoakan, memaafkan, dan memberi udzur. Ini luar biasa ini, dan ini memang luar biasa sulitnya. Tetapi tetap kita akan berusaha. Pernah lewat jamaah, sedikit saya singgung, mungkin pernah lewat, kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita, atau penceramah-penceramah kita, atau khatib-khatib kita, berkaitan dengan ada orang, yang mana Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya. Duduk santai, dia nasihati para sahabatnya. Tiba-tiba di tengah nasihat ini, tiba-tiba Nabi mengatakan, Ittala'a alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk ke tempat kita, ke masjid kita ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Ini tidak gampang jamaah, tidak sembarang orang yang bisa seperti ini. Maka ketika itu Nabi sudah lanjut nasihatnya. Tiba-tiba masuk orang biasa. Penampilannya tidak ada. Kalau kita ininya kecil harapan. Kalau yang bagus penampilannya bagus, ini kayaknya luar biasa. Tapi ini tidak. Bahkan mereka mengatakan yang pakai sendal itu tangannya. Masuk masjid lagi dia bawa pegang sendalnya. Ini orang-orang seperti ini. Esok hari yang kedua selanjutnya, kan ini 3 hari berturut-turut. Hari kedua kembali Nabi setelah sholat dia nasihati. Kemudian di tengah-tengah nasihat ini Nabi kembali mengatakan, Ittala'a alaikum rajulun min ahli jannah. Akan masuk ke tempat kita ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Maka para sahabat ini kalau Nabi mengatakan begini betul-betul punya perhatian. Kira-kira siapa ini? Ternyata dilihat masuk ada seseorang. Ternyata yang kemarin juga. Besok hari ketiga ternyata Nabi kembali mengulangi. Ternyata orang ini juga yang muncul. Maka ada satu sahabat yang sangat semangat ini. Namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Saking inginnya dia tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Kenapa Nabi menjamin sampai 3 kali dia sebutkan penghuni surga. Biasanya itu 1 kali cukup. Ini 3 kali. Ketika itu, maka dia berpura-pura. Karena dia ingin bermalam di rumah orang ini, dia mengatakan, saya ini lagi ada masalah di rumah. Maka bisa saya bermalam di rumahnya atau bertamu selama 3 hari. Maka orang ini mengatakan, iya silahkan. Kemudian setelah itu berjalanlah. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, dia pantau orang ini. Dia lihat, ini Abdullah ibn Amr ini salah satu di antara sahabat Nabi yang paling semangat, selain dari Abdullah ibn Umar, yang sangat semangat, mencontoh, meniru apa yang disebutkan atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ketika itu
Maka mulai dari gerak, mau tidur, makannya, sholatnya, dia perhatikan semuanya. Maka dia bilang, Abdullah bin Amr bin As, ini orang tidak ada keistimewaan yang khusus. Hanya ketika dia balik, ketika tidur malam, ketika balik ke kanan dia berzikir, balik ke kiri dia berzikir. Hanya itu. Yang lain-lain tidak sama dengan saya. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As, apa yang saya lakukan itu jauh lebih baik daripada dia. Tapi kenapa Nabi katakan dia begini? Nah, setelah itu ternyata orang ini juga dia tahu bahwasanya dimata-matai. Jadi hari ketiga Abdullah bin Amr ini cerita, saya minta maaf. Ini kasarnya bahasa saya minta maaf ini Pak sebenarnya. Sebenarnya saya kesini itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah sebenarnya, apa amalan istimewa yang kamu kerjakan sehingga Nabi mengatakan kamu ini penghuni surga sampai 3 kali dia ulang. Maka orang ini mengatakan tidak ada itu. Seperti yang kamu lihat. Ternyata dia tahu juga bahwasanya dimata-matai. Tidak ada yang istimewa kecuali apa yang kamu lihat. Maka ketika itu dalam hadis panjang ini ya, saya cuma kembali ceritakan. Nabi mengatakan, maka orang ini mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan, ya sudahlah kalau begitu tidak ada, saya pulang, pamit. Dia sudah melangkah ke pintu. Orang yang dijamin masuk surga ini mengatakan, sini dulu sebentar. Ada sesuatu mungkin barangkali itu yang menjadikan Nabi itu mengatakan saya penghuni surga. Ada amalan yang saya lakukan sebelum tidur. Ini tadi 2. Yang pertama, sebelum dia tidur, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang telah menyakitiku selama 1 hari ini. Kan tiap malam dia, sebelum tidur dia berdoa, ya Allah ampuni orang-orang yang telah menyakiti saya, atau mencaci maki saya, atau menceritakan aib dan kekurangan saya. Ampuni dosa mereka. Kemudian dia tidur. Hanya itu yang dilakukan. Yang kedua, dia 2 sifat yang dia lakukan orang ini adalah, yang kedua dia mengatakan saya tidak pernah merasa iri. Saya tidak pernah merasa dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Biasanya kan kita seperti itu. Ketika orang lain beli mobil, kita yang bunyi. Orang beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Kan pada umumnya begitu. Ini uang pinjaman. Kayak begitu. Ini mau beli mobil. Ini beli mobil. Ini dicicil lagi. Ya, ini misalnya seperti itu. Itu karena kita punya penyakit iri, dengki. Nah ini. Orang ini tidak, ternyata ini jamaah keutamaannya memaafkan. Padahal biarpun disakiti dia tetap memaafkan. Ini bagus dicontoh, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya insyaallah taala. Ini. Maka kita kembali, artinya berkaitan dengan pembahasan kita adalah sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Ya tentunya ini kalau murni ini mudah untuk bersabar, tetapi yang kedua adalah ini sangat sulit. Ini sangat sulit untuk untuk bersabar di situ, kecuali orang-orang yang betul-betul orang-orang soleh dan orang-orang yang jujur selain para nabi dan rasul. Maka saya kembali jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat surah At-Taghabun ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama disebutkan anna syarra kal khairi, bahwasanya kejelekan itu sama dengan kebaikan. Artinya muqaddarun minallahi ta'ala, adalah takdir, ketentuan dari Allah. Kita dapatkan sesuatu yang kita tidak senangi, itu takdir dari Allah. Sama dengan ketika kita mendapatkan kebaikan, itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan kebaikan jamaah, maka jangan memiliki sifat seperti Qarun. Sampai sekarang itu masih diabadikan namanya Qarun. Ada harta karun. Itu kan dari kata Qarun. Di mana Qarun ini terkenal dengan kekayaannya yang sangat banyak. Ketika diingatkan hartamu itu nikmat, pemberian dari Allah, tidak. Karena ketika diingatkan fama bikum min nikmatin faminallah, tidak ada satupun nikmat yang kamu dapatkan kecuali dari Allah. Apa dia katakan? Tidak. Apa yang saya dapatkan ini adalah saya dapatkan dari
hasil usaha jerih payah saya bekerja. Ini dari warisan orang tua saya, sehingga saya dapatkan seperti ini. Nah, ini sehingga diingatkan jangan memiliki sifat seperti Qarun. Tapi orang-orang, oh, ini harta karun, ini harta karun. Saking banyaknya hartanya. Jadi kebaikan itu, kejelekan itu sama dengan kebaikan, artinya kesemuanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, bayanu nikmatil iman. Ini penjelasan tentang nikmat keimanan. Ketika kita beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat besar. Wa annahu sababun li hidayatil qalbi wal istiqrari nafsi. Bahwasanya dengan nikmat keimanan inilah merupakan sebab hati kita itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Salah satu di antaranya ini adalah kita yakini kita bersabar dengan takdir, maka itu peluang, kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bayanu ihatati ilmillahi bikulli syai', menjelaskan bahwasanya ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu, tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Apapun yang kita kerjakan adalah pasti terlihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Kita berbicara yang jelek tanpa terlihat oleh orang, akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam keadaan sembunyi, mungkin kita lakukan sendiri di kamar, Allah Al-Basir, Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sehingga ilmu Allah itu adalah ihatah, melingkup segala sesuatu, tidak ada yang bisa tersembunyi. Bahkan apa yang ada fis sudur, ma fis sudur, apa yang ada pada dada kita itu pun akan ketahuan. Itu akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika sesuatu niat jelek yang ada di dalam dada kita itu tidak teraplikasikan, tidak terlaksana, maka itu tidak dihitung sebagai dosa. Nanti terlaksana baru dihitung sebagai dosa. Beda kalau kebaikan. Kalau kebaikan sudah ada dalam hati kita, sudah ditanam kuat dalam hati, tapi belum sempat terlaksana, itu sudah terhitung pahala. Ini, karena ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu. Kemudian kata beliau, anna min sawabil hasanati al hasanatu ba'dah. Ini juga diantara balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Nah, kenapa jamaah? Ini para ulama juga menyebutkan di antara tanda bukti diterimanya amalan ibadah kita itu akan disusul dengan amalan-amalan ibadah selanjutnya. Kita sudah berbuat baik satu, ternyata tidak terhenti di situ, disusul lagi dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah ini, bahwasanya balasan dari kebaikan pasti kebaikan pula setelahnya. Kemudian yang kelima adalah anna hidayatat taufiq min khasa'isillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hidayah untuk mendapatkan taufik itu tentunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan manusia, bukan di tangan ustadz. Jadi berkaitan dengan masalah orang mau beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap takdir dan ketentuan Allah, itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Taufik khusus, pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa menerima hal tersebut. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita dapatkan dari ayat ini di keterangan yang pertama yang disebutkan oleh ulama kita, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diketahui jamaah, salah satu bentuk dari bentuk kebaikan yang Allah inginkan terhadap hambanya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di dunia. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita jamaah, dalam hati kita. Bahwasanya ketika Allah inginkan kebaikan bagi kita, maka Dia akan berikan ujian.
Terkadang kita merasa bahwasanya ketika tidak ada ujian, kita berjalan dalam keadaan bagus, semuanya normal, semuanya terkendali, kita itu merasa aman, padahal tidak. Dengan adanya ujian, adanya cobaan yang Allah segerakan, mungkin sakit, mungkin keluarga kita, mungkin saja musibah, kematian keluarga, itu adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dengan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uquba fid dunya." Nah, ini jamaah. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah idza aradallahu al-khaira, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, maka ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Allah akan segerakan dia ujian, cobaan, bahkan siksaan di dunia. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya ketika ada musibah, ada bencana, ada ujian, misalnya kita punya anak baru lahir meninggal, itu kan ujian. Wah, ini luar biasa. Tetapi itu adalah ujian bagi kita, adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, sehingga adanya ujian seperti ini jamaah, itu adalah tanda dan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Yang jadi masalah jamaah adalah lanjutan dari hadis, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, jika Allah inginkan kejelekan pada hambanya, maka amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jadi disebutkan, jika Allah inginkan kejelekan pada hambanya, maka amsaka anhu, maka dia tidak akan ada ujian dan cobaan, ada musibah menimpa dia. Sehingga kalau kita lihat jamaah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka berjalan, mereka hidup, mereka berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan yang berarti bagi dia, maka mereka itu sedih. Jangan sampai ini Allah tidak menginginkan kebaikan kepada saya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ini sudah tidak cinta kepada saya. Karena disebutkan, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka pasti diberikan ujian. Ada ujian. Ya, bukan berarti kita minta jamaah, bukan. Artinya terus kita meminta untuk dijaga, dilindungi, tetapi Allah timpakan kepada kita suatu kejelekan, suatu musibah, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Sehingga pasti menuntut kita bersabar. Kenapa? Adanya ujian, cobaan ini adalah kebaikan buat saya yang disegerakan oleh Allah. Berarti kalau begitu saya harus terima. Sabar. Situ. Sehingga menyebabkan kita harus sedih tak kala kok tidak ada ujian, tidak ada rintangan, tidak ada ini. Karena langsung disebutkan dari hadis, jika Allah inginkan kejelekan pada hamba, dia tahan. Wah, luar biasa ini sama Pak ini, kok tidak pernah ada ujian, tidak pernah ada cobaan menimpa dia. Nah, itu terkadang kita, wah. Padahal dari hadits Nabi ini butuh kita sedih, jangan sampai diberikan nanti semuanya siksaan, ukubah terhadap dosa dan kesalahan kita. Nanti semuanya diberikan di hari kemudian, tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Tidak ada lagi. Bahkan jamaah ini sedikit mungkin saya tambahkan di sini, adalah termasuk di antara dosa barangkali kita jamaah. Mungkin kita sebagai orang tua punya anak, tak kala anak kita itu ada yang suka membangkang, tidak mau mendengarkan, bahkan istri kita juga melawan, tidak mau dinasehati. Sebenarnya harus kembalikan ke diri kita, jangan langsung salahkan mereka. Tetapi bisa jadi, karena disebutkan oleh para ulama, bisa jadi karena ada dosa dari dosa kita, ada perbuatan dari perbuatan kita yang belum diampuni oleh Allah, maka dia siksa kita melalui
anak atau keluarga kita. Maka kalau begitu segera untuk mungkin kita butuh taubat lagi, butuh terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada kesalahan yang belum diampuni, sehingga di situ. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang kita dapatkan dari hadits ini, tentunya ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, isbatu sifatil iradati lillahi ala wajhi yadiku bijalalihi. Artinya di sini dari hadits yang disebutkan oleh Nabi kita, pelajaran yang bisa kita petik, Allah itu memiliki sifat iradah, berkehendak. Karena disebutkan, idza aradallahu bi abdihi al khairan. Jika Allah inginkan kebaikan, berarti Allah itu punya kehendak. Kapan dia kehendaki, bisa terjadi. Ini. Kemudian yang kedua adalah annal khaira wasyarra miqdarani minallahi taala. Sama dengan sebelumnya. Kebaikan dan kejelekan itu takdir, ketentuan dari Allah. Hanya kita disuruh untuk berusaha dan berupaya. Yang ketiga, annal balaa lil mu'min min alamatil khair. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang memang pelaku dosa, pelaku maksiat, diberi timpakan musibah? Apakah itu kebaikan? Ya, itu siksaan namanya. Tapi disebutkan bahwasanya musibah, bencana yang menimpa orang-orang yang beriman itu tanda dari tanda kebaikan. Ini kata beliau. Jadi dia merupakan tanda dari tanda kebaikan. Ini keterangan para ulama kita. Yang keempat adalah yang bagil khauf min dawamin ni'mah wasihah. Ini kata para ulama. Sepantasnya ini kita perlu khawatir jika kita di atas, terus di atas nikmat, tidak pernah diuji dengan kekurangan, tidak pernah diuji dengan sakit. Karena ini kata beliau, yang bagi al khaufu, sepantasnya kita itu punya rasa takut takala min dawamin ni'mati wasihah. Takala kita terus di atas nikmat, tidak pernah rasakan sedikit kekurangan. Termasuk sedikit kekurangan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah musibah. Sakit juga musibah. Apakah anak kita, istri kita sakit, itu musibah. Tetapi itu adalah bagi orang-orang yang beriman adalah kebaikan bagi dia. Tetapi ketika berjalan terus tidak ada ini, bagus ini, berarti itu masalah. Terkadang kita berpikiran begini jamaah, karena kurangnya keyakinan atau pengetahuan kita kepada Allah. Tak kala anak kita sakit-sakitan, maka muncul ada suatu, memang karena begini-begini. Itu adalah kebaikan. Mungkin Allah inginkan kebaikan bagi kita untuk ini, sehingga muncullah seperti itu. Kemudian yang kelima, wujubu husnul dhanni billahi bima yaqdihi laka mimma tukrahu atau takrahu. Jadi kita harus berprasangka baik terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita, apa yang kita benci. Nah ini, apa yang kita benci tapi ini datangnya dari Allah, maka kita berprasangka baik, barangkali ini adalah karena dosa saya. Ini mungkin kebaikan buat saya yang Allah inginkan kepadaku. Nah ini. Kemudian yang keenam adalah la yalzam min ita'illahi wa ridauhu. Jadi sebutkan bahwasanya tidak mengharuskan Allah berikan sesuatu kepada kita, dia ridho. Belum tentu. Terkadang kita lihat jamaah, ada orang-orang yang subhanallah, dia tidak pernah lihat masjid, tidak mau membantu masjid, tidak, jangankan mau membantu masjid, lihat-lihat saja masjid tidak pernah. Tapi kita lihat usahanya luar biasa. Apakah kita mengatakan Allah ridho kepada dia? Belum tentu. Semuanya anaknya berhasil dari sisi dunianya ya. Kita lihat, oh berarti Allah ridho kepada dia. Belum tentu. Sehingga disebutkan la yalzamu min ita'illahi ridauhu atau ridauahu. Tidak mengharuskan Allah berikan sesuatu kepada hambanya itu ridho. Belum tentu. Ini wallahu taala bissawab. Kemudian yang terakhir dari hadits ini atau dari bab ini, begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya
balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Semakin berat ujian yang dia dapatkan, maka semakin besar pula balasan di balik itu. Nah, ini harus kita tanam ke dalam diri kita, keyakinan kita apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Abu Daud dengan lainnya, disebutkan inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Besarnya balasan, besarnya pahala yang akan kita dapatkan adalah tergantung dari besarnya musibah yang kita dapatkan. Jadi jangan berharap pahala besar kalau ujiannya baru sedikit kecil. Itu akan berbeda. Semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Karena disebutkan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini langsung lebih jelas di sini. Jika Allah mencintai suatu kaum, seseorang atau hambanya dia cintai, maka dia akan berikan ujian. Disebutkan bala, ibtalah. Ini musibah, dia timpakan musibah. Berarti Allah itu cinta kepada dia. Kalau begitu kita harus terima, harus sabar terhadap takdir Allah. Kalau sudah terjadi ya, sudah terjadi. Maka disebutkan faman radiya falahur ridha. Jika kita ridho terhadap ketentuan dan takdir musibah yang menimpa kita ini, maka Allah pun ridho. Misalnya jamaah, contoh. Kita punya keluarga sakit. Tiba-tiba kita rawat lama, ini tiba-tiba meninggal. Ini namanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian bagi keluarganya yang ditinggal, itu ujian. Maka disebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji kepada dia. Ada dia lama dia tunggu anaknya. Sudah saat menyenangkan, sudah umur 2-3 tahun sampai 5 tahun, tiba-tiba meninggal. Ini sudah lama ditunggu, bertahun-tahun sampai puluhan tahun ditunggu, sudah lama menikah, ternyata lahir hanya sebentar. Ini ujian dan cobaan. Maka ini ujian besar, semakin besar dia ujian ini, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Ya kalau begitu kita berdoa, ya Allah timpakanlah musibah sebanyak-banyaknya kepada saya. Itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tapi ada jamaah, salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah ketika memang musibah yang menimpa kita itu luar biasa beratnya, maka boleh dia berdoa. Tapi bukan minta doa dibinasakan. Doanya seperti ini lafadznya. Ya Allah, wafatkanlah saya jika ini adalah kebaikan bagi saya. Artinya dia tertimpa musibah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang ini terbaik untuk saya, maka wafatkanlah saya. Tetapi kalau bukan kebaikan, maka jangan. Itu boleh berdoa seperti itu. Tapi bukan meninggal berdoa untuk meninggal, berdoa ya Allah cabutlah cepat nyawaku. Kan biasanya ada orang begitu, itu tidak seperti itu. Tapi dia berdoa, kalau memang kematian saya jauh lebih baik daripada saya hidup, maka matikanlah saya. Tapi kalau hidupku ini masih jauh lebih baik, maka jangan dulu. Nah itu memang ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ini, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, maka pasti dia uji. Apa saja. Baik yang kecil apalagi yang besar. Kalau besar semakin besar pula pahalanya. Kalau kecil ya kecil-kecil juga. Nah, kalau ridho, Allah pun ridho. Wa man sakhita falahu sukh. Jika dia tidak terima, maka Allah pun tidak terima. Artinya kalau dia murka, maka Allah pun murka kepada dia. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan, terakhir sebagai penutup adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Disebutkan bahwasanya annal masaiba mukaffiratun litunubi. Bahwasanya ternyata musibah itu adalah penghapus dari dosa-dosa kita jamaah. Mukaffirah. Bukan mengkafirkan ya, jangan sampai dikatakan mengkafirkan. Artinya menghapuskan dari dosa-dosa kita yang
kita lakukan. Yang kedua, isbatu sifatil mahabbah lillahi azza wajal, adalah penetapan sifat cinta. Allah itu mencintai, karena disebutkan innallaha idza ahabba qauman. Nah, ini disebutkan Allah itu memiliki sifat cinta. Kemudian yang ketiga, annal bala lil mu'min min alamatil iman. Nah, ini juga terulang tadi, bahwasanya bencana musibah bagi orang-orang yang beriman itu tanda dari tanda keimanan tatkala menimpa dia. Yang keempat, isbatu sifatir ridha wasokh lillahi azza wajal. Ada penetapan sifat ridha bagi Allah dan Allah murka. Iya, hanya saja jamaah, telah sering kita ingatkan, anna rahmatillahi sabaqah ghadabi. Rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaannya. Kalau seandainya kemurkaan Allah yang lebih dahulu daripada rahmatnya, selesai, habis kita. Tapi ternyata walaupun Allah memiliki sifat murka, marah, tapi rahmatnya itu mendahului kemarahan dan kemurkaannya. Alhamdulillah. Sehingga tatkala kita berdua bergeliman dengan perbuatan dosa, datang orang mengingatkan, Allah masih tunggu, mudah-mudahan dia ini diberi lagi umur supaya dia masih bisa kembali, masih bisa baik. Kalau sudah tidak, sekalian dimusnahkan. Nah, itu sudah. Kemudian yang kelima adalah istihbabur ridha biqada'illahi wa qadari. Jadi disunnahkan untuk ridha. Ini subhanallah. Dan menerima. Jadi kalau tertimpa musibah malah dia ridha. Masa musibah dia ridha? Alhamdulillah saya dapat musibah. Ini orang tidak beres ini, tidak waras ini. Karena dia paham bahwasanya, tetapi dengan adanya sudah berusaha ini, maka dia ridho. Ternyata iya, kenapa dia tahu? Itu penghapus dosa. Itu tanda Allah cinta kepada saya. Sehingga dia ridho. Itu. Tapi ini berat jamaah. Berat. Kemudian terakhir sebagai penutup adalah tahrimus sukhti min qada'illahi wa qadari. Tidak dibolehkan untuk murka atau tidak terima dengan takdir Allah. Kalau sudah terjadi, ya sudah kita terima. Tapi berupaya untuk memperbaiki kondisi dan keadaan selanjutnya. Saya kira ini wallahu ta'ala bissawab, selesai dari pembahasan kita insyaallah ta'ala. Nanti akan kita bahas tentang penyakit riya. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya insyaallah. Babu maja'a fir riya. Nah, ini luar biasa ini selanjutnya. Ya, saya kira ini yang mungkin bisa kita ingatkan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bissawab. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mungkin kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kita mungkin memanfaatkan sedikit 2-3 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya juga takut nanti ada ditanyakan, tidak tahu. Ya, insyaallah. Ya, kalau tidak ada, cukup ini yang bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jika apa yang kami bacakan benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan dan kekeliruan itu datanya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.